Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anggota DPR dari PDIP, Hugua, membuat pernyataan yang mengejutkan. Pada Rabu 15 Mei lalu, dia meminta agar money politics dalam pemilu dan pilkada dilegalkan saja. Ini jelas ide mencengangkan, apalagi ia menyampaikannya dalam rapat evaluasi pemilu bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Argumen dia sederhana. Menurut anggota Komisi 2 ini, temuan di lapangan selama pemilu 2024 menunjukkan serangan money politics jelang pencoblosan tidak bisa dihentikan. Dia bilang kalau tidak menjalankan money politics, seorang caleg tidak akan terpilih. Dengan kata lain, setiap caleg atau mungkin juga kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Untuk itu ke depan sebaiknya dipikirkan, kata dia, kemungkinan untuk melegalkan money politics dengan batas tertentu. Ia menganggap pemilu dan pilkada sudah bukan menjadi ranah negarawan, melainkan ranah para saudagar. Karena itu, dalam peraturan KPU sebaiknya ada regulasi mengenai money politics. Ditetapkan saja batas maksimal pemberian uang yang bisa dilakukan setiap kandidat. Misalnya maksimum Rp20.000 atau Rp50.000 atau Rp1.000.000 atau Rp5.000.000. Bila batasan itu dipertegas, Bawaslu akan lebih mudah mengawasi money politics yang berlangsung, katanya. Kalau ini tidak dilegalkan, kata Hugua, kita akan kucing-kucingan terus. Hugua menganggap dalam ekosistem saat ini, mereka yang tidak punya uang pasti tidak menang, pasti tidak dipilih. Pendapat Hugua ini sudah memperoleh banyak tanggapan. Misalnya saja dari Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, dia mengakui pemilu 2024 memang tidak wajar dan menyebut perlu ada perbaikan agar pemilu ke depan berjalan dengan baik. Tapi menurutnya yang harus dilakukan bukanlah melegalkan money politics. Yang diperlukan adalah membuat aturan yang kuat, keras, dan detail agar praktek-praktek semacam itu tidak lagi terjadi. Di media, politikus Golkar itu dengan tegas bilang tidak sepakat politik uang dilegalkan dalam PKPU. Mau Rp1 pun harus kena tangkap, kata Doli. Di pihak lain ada lagi suara berbeda datang dari juru bicara PDIP, Ciko Hakim. Menurutnya, pernyataan Hugua sebenarnya hanya merupakan sarkasme karena maraknya money politics. Kata Ciko, Hugua muak dengan maraknya money politics yang secara kasat mata dilakukan selama masa kampanye dan ini terkesan dibiarkan oleh penyelenggara pemilu dan aparat. Saya tentu saja tidak bisa dan tidak layak menilai apakah Hugua serius ingin agar ada pelonggaran aturan mengenai money politics. Dari semula dilarang sama sekali menjadi diizinkan dengan diawasi dan dengan batas nominal tertentu. Mungkin saja Hugua sungguh-sungguh. Karena itu diutarakan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu. Tapi ya mungkin juga itu sekedar ungkapan kemarahan dia terhadap praktek menyogok masyarakat yang seperti sama sekali tidak bisa diberantas. Apapun niat Hugua, apa yang diutarakannya itu memiliki makna penting. Tahun ini saya terlibat langsung dalam proses pemilihan legislatif. Saya sendiri tidak pernah membagi-bagi uang pada rakyat untuk pemilih saya. Partai saya, PSI, juga mengharamkannya. Tapi dari apa yang saya tahu atau saya dengar, praktek serangan fajar atau penyebaran amplop berisi uang kepada para pemilih memang sangat lazim terjadi. Yang saya dengar, hampir semua partai politik melakukan dan mengizinkannya. Saya tidak setuju dengan pernyataan Hugua bahwa caleg yang tidak bagi-bagi uang tidak akan bisa terpilih. Saya gunakan saja kasus saya sebagai contoh. Saya gunakan kasus saya karena saya bisa 100% menjamin kebenarannya. Kalau kasus caleg lain pasti ada unsur spekulatifnya. Jadi dalam kasus saya tidak melakukan money politics, tapi saya bisa meraih sekitar 540.000 suara pemilih. Jumlah suara itu sudah cukup membuat saya masuk ke DPR Pusat, mewakili Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Tapi saya akhirnya tidak bisa ikut ke DPR karena PSI tidak bisa melewati ambang batas minimal suara parlemen atau parliamentary threshold 4%. Kalau saja saya datang dari partai besar, saya seharusnya bisa masuk parlemen. Dengan kata lain, kasus saya menunjukkan tanpa melakukan money politics, seseorang caleg sebenarnya tetap bisa masuk parlemen. Pengalaman saya menunjukkan yang bisa membuat seorang caleg terpilih adalah
kedikenalannya atau keterkenalannya dan relevansi gagasan yang dibawanya di mata pemilih. Hal inilah yang menyebabkan banyak artis atau selebritis terpilih. Mereka sebenarnya dikenal masyarakat karena keartisannya, tapi yang jelas masyarakat menusuk namanya karena nama dan wajahnya sudah melekat di benak para pemilih. Keberhasilan Komeng misalnya memperoleh suara sangat besar di pemilihan DPD menurut saya merupakan salah satu contoh terbaik. Tapi faktor relevansi gagasan juga adalah faktor penting. Artinya seorang caleg yang cukup dikenal dan membawa pesan-pesan kampanye yang terasa penting buat para pemilih akan jauh lebih berpeluang menang dibandingkan yang cuma terkenal. Di PSI misalnya, terpilihnya Grace Natali sebagai caleg dengan suara terbesar, menurut saya terjadi karena para pemilih memiliki harapan besar bahwa dia akan memperjuangkan hal-hal yang dianggap penting buat kehidupan mereka. Saya percaya sebagian besar pemilih Grace adalah kaum minoritas, baik secara ras, agama, dan gender. Yang ingin saya katakan, money politics bukanlah prasyarat yang tidak bisa diganti. Hanya saja membangun kedikenalan dan relevansi gagasan atau branding itu bukan perkara mudah. Branding Grace sebagai pejuang keberagaman, toleransi, minoritas, dan seterusnya sudah dibangun sejak 2019. Begitu juga saya. Wajah dan gagasan saya sudah dikenal selama bertahun-tahun karena video-video saya di Cokro TV dan juga melalui pemberitaan dan wawancara dengan saya di media massa. Tapi itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tepatnya susah. Bahkan siapapun yang hendak terpilih di Pileg 2029 nanti sudah harus bekerja dari sekarang. Para caleg tidak bisa berharap terpilih hanya dengan kampanye di beberapa bulan terakhir sebelum hari H pencoblosan. Karena kesulitan itulah, banyak partai yang merasa cara yang lebih doable, yang lebih mungkin dilakukan adalah dengan bagi-bagi uang. Dalam hal ini penjelasan Hugua bisa diterima. Tapi kalau praktek money politics ini direstui, makna pemilu sebagai cara perwujudan demokrasi akan terbengkalai. Banyak orang yang terpilih adalah orang yang berduit tanpa punya komitmen pengabdian pada rakyat. Orang semacam saya atau Grace beruntung karena pemilih kami adalah kalangan menengah ke atas. Tapi kita harus ingat, mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang yang akan sangat bahagia kalau ditawari uang Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, dan seterusnya. Karena itu jawaban untuk melawan money politics bukanlah meregulasinya, tapi menerapkan penegakan hukuman yang kuat. KPU, Bawaslu, polisi harus bergerak bersama, menindak siapapun yang tertangkap tangan melakukan penyebaran uang politik. KPU bahkan bisa menentukan bahwa caleg yang terbukti menjalankan money politics akan didiskualifikasi. Harus ada penindakan hukum yang menimbulkan efek jera. Di dunia saat ini, Indonesia tergolong sebagai negara paling buruk dalam hal praktek money politics. Sudah saatnya kisah hitam ini diakhiri. Karena itu saya hendak mengatakan bahwa saya setuju dengan Hugua bahwa money politics ini harus dilawan. Tapi saya setuju dengan Ahmad Doli. Caranya bukanlah dengan membiarkan money politics berlangsung di bawah aturan dan pengawasan. Caranya adalah dengan menghukum berat siapapun yang menjalankan money politics. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.